memastikan tidak tertinggal. Pelanggan agar tidak terfokus pada satu pintu untuk dapat bergeser ke pintu-pintu kereta yang lainnya. Hati-hati betul dibuka. Selamat pagi, kita sedang on the way to Bogor. Kita sedang menuju ke Bogor. Kita lewat kereta pakai Ruko GR4 di Bogor. Ini kita di KRL di komuter lain. Penumpang tolong selalu berhati-hati, tidak terburu-buru dan tidak saling dorong utama keselamatan diri dan kepercayaan Anda. Telah menggunakan jasa layanan KLI di komuter. Selamat pagi, selamat jalan. We have arrived. Kita udah sampai di stasiun Bogor. Let's go. Langsung. Jadi memang stasiun Bogor ini kalau pagi cerah, cahayanya mataharinya bagus, itu asik banget buat main shadow, buat main simetri, leading line tipikal stasiun lah. Cuman ini kalau lagi cahayanya bagus, shadownya bagus banget di gerbong-gerbong keretanya. Selamat datang di Surya Kencana, Lawang Surya Kencana. Tempat favorit saya motret kalau di Bogor. Soalnya habis motret mau ngopi, mau jajan banyak banget. Seru banget, crowded banget karena kan pasar juga ya. Oh ya, crowded ini seru banget. Seru banget. Surya Kencana mah the best lah pokoknya di Bogor. Ini jalur favorit saya nih.
Orang 12 kali 7.000. Mana jalur paling seru? Ini siapa yang biasanya kayak foto nggak lihat ya, lagi sibuk jualan. Seru sih buat ya, ini gang apa ya, gang roda atau apa ya? Ini gang yang bagus lah buat foto. Ini juga apa ini nih? Mantap. Oke. Jadi sebenarnya apa yang baru dari kamera ini ya? Kamera Ricoh GR ini, generasi keempat ini apa sih yang baru yang membedakan sama generasi sebelumnya? Pertama dari fisik, bentuk sama aja, kelihatan sama aja, tapi sebenarnya lebih kecil dikit, tapi dikit banget sampai enggak terlalu berat. Tapi kalau berat dia lebih berat dan dikit juga lebih beratnya. Tapi jadi berasa lebih apa ya? Lebih solid, lebih berasa eksklusif gitu. Metalnya berasa banget gitu, besi metalnya. Kemudian apalagi ya? Oh, dial yang di belakang sini yang muter, yang kayak roda itu hilang. Jadi touch apa? Bukan joystick sih. Jadi pen biasa aja gitu. Udah, paling dia ada tambahan satu lagi nih, dial yang naik turun. Yang naik turun itu standarnya sih buat naikin sama nurunin exposure, tapi kayaknya bisa disetting. Kemudian baterainya lebih besar. Wait, lumayan. Ambil tipis-tipis, cepet. Baterainya lebih besar, dari fisiknya juga lebih besar, dan kapasitasnya juga lebih besar. Saya nggak tahu pasti besarnya sebesar apa, cuma yang pasti bisa nambah sekitar 50 jepret lah, 50 foto gitu, dari sebelumnya, dari GR3, dari GR3. Kemudian SD card-nya dia nggak ada, dia ganti jadi micro SD. SD card nggak ada, dan micro SD. Tapi dia punya internal luar biasa. Yang sebelumnya itu kan di GR3 itu internal memorinya tuh 2 GB ya. Di sini 50 something giga, 53 apa 50 berapa gitu, dan itu benar-benar bermanfaat sih, terutama buat yang suka lupa bawa SD card atau suka lupa bersihin SD card. Ini mantap. Kemudian image quality itu benar-benar naik ya, karena sensornya sih sama APS-C, tapi kayaknya ada teknologi yang baru. Sensornya lebih besar, kemudian nggak tahu ya, hasil fotonya kayak lebih
lebih apa ya, kayak lebih bagus meskipun ya tipis-tipis lah perbedaannya. Upgrade-nya nggak yang apa ya, yang besar gitu, cuma dia ada peningkatan image quality, kemudian autofokusnya meningkat dan berasa, meskipun nggak yang meningkat banget gitu, tapi berasa gitu, ada peningkatan autofokus. Kemudian oh ya, yang suka sama tonton sinematik, ada image control atau tone atau film simulasi lah kalau di Fuji kan, yang baru namanya Cinema Y atau yellow sama Cinema green. Dan yang Cinema yellow-nya itu jadi favorit, banyak yang suka. Foto-fotonya yang saya ambil di Bogor ini juga, ini saya ambil pakai image control Cinema yellow. Kita udah sampai tempat ngopi di Bogor Coffee Center. Oke, kesimpulannya, apakah harus beli? Perlu beli Ricoh GR? Ya kalau yang punya dana yang bisa buat beli, mending beli. Yang sebelumnya pernah punya GR3, kalau ada duitnya ya udah beli. Tapi kalau misalnya masih ada keperluan yang lain, default aja. GR3 masih sangat worth it, sangat mampu, capable. Mau mungkin yang terlihat banget bedanya dari hasil dengan GR3 itu yang tadi, kalau kita pakai tone yang baru tuh, yang Cinema yellow yang katanya favorit banyak orang. Tapi buat yang belum pernah nyobain GR dan tertarik dengan pocket cam yang lumayan premium, yang suka street photography, mungkin perlu dipertimbangkan dirinya, karena seenak itu dia kecil, masuk ke saku, dan hasilnya luar biasa. Ini sensor APS-C. Oh ya, banyak yang kecewa, termasuk saya, itu bukan kecewa, tapi mempertanyakan atau berharap di GR4 ini ada upgrade-nya, penambahan viewfinder gitu kan, atau flip screen-nya bisa dilipat. Cuman setelah dipikir-pikir ya, kamera sekecil ini dengan sensor APS-C, makasih, dengan sensor APS-C yang nggak bilang cukup besar gitu ya, itu mau simpen viewfinder di sebelah mana gitu. Dan LCD yang sebesar ini dengan banyak dial, iya paling pasang eksternal viewfinder, karena kan isu utamanya adalah kalau motret siang ya kadang nggak kelihatan dari LCD. Tapi kan ini kamera snapshot gitu, jadi spread yang dalam tanda kutip kayak ngasal nembak. Kemudian yang flip screen ya ini juga setipis ini gitu, dengan isi sensor APS-C dan semua teknologinya, termasuk 5-axis IBIS ya, yang sebelumnya di GR3 cuma 3, ini udah jadi 5. Jadi ya udah, flip screen jadi nggak terlalu penting atau bukan sesuatu yang harus ada di sini. Setelah dipikir-pikir ya sama saya, terutama karena memang Ricoh GR ini memang kamera snapshot, kamera yang jepret langsung. Ya mungkin kita nge-framing beberapa saat, seringnya saya juga malah nggak yang nge-framing yang framing banget harus rapi banget.
ya udah ambil angle dari segala sudut seunik mungkin, sekreatif mungkin. So buat yang memang punya dana lebih, penasaran sama kamera pocket premium ini, harus beli GR4.